Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini akan menggunakan tata ibadah Gemis minggu ketiga, dan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta General Hano Kansil STH MSI, Sekretaris BP Majelis Gemis Resor Imbar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 13. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 2 dan 3 nats pembimbing kita hari ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pujian bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih,
Mari bersama kita mendengarkan pembacaan hukum Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Marilah bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Saya ajak jemaat kita berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Tuhan kami berlumuran dosa. Pengampunan dosa dan berita anugerah dari Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus,
kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, di minggu ketiga di bulan Mei ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, walaupun kita ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati untuk kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami percaya selalu hadir dalam hidup kami, Bapa yang kami yakini tak terhingga kasih-Mu untuk menolong kami semua di perjalanan waktu yang kami jalani, ketika kami semua boleh menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan di situasi apapun yang sedang kami hadapi. Kami percaya hanya karena Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, kami ada dan menikmati hidup sampai saat ini. Kami percaya juga hidup kami ke depan dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, untuk kami terus menikmati kehidupan ini dalam kasih setia-Mu yang tidak terbilang. Hari ini bersama sebagai satu persekutuan jemaat, kami terus memuji Tuhan, dan juga kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami sedang beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan dalam urapan Roh Kudus Tuhan bagi kami semua, firman Tuhan yang kami baca dan kami mau renungkan, biarlah itu menjadi bagian hidup untuk kami melangkah terus dalam keyakinan bahwa Tuhan Engkau menyertai kami semua. Kami percaya firman-Mu itu adalah suluk untuk kami melangkah dalam kepastian. Sebab itu Tuhan bersabdalah di tengah kami semua, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, karena Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus Tuhan juga bersama hamba ketika hamba mau memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan kami berdoa. Amin.
Alkitab lewat kitab Yesaya pasalnya yang ke-38. Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat 16 sampai 20 adalah bacaan bersama kita sebagai satu persekutuan Gereja Masehi Injil Sangita Laut di minggu ini. Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya bacakan firman ini untuk kita semua yang berkata demikian. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara kesaat dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membawa persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hati. Mari kita puji Tuhan, pakailah seluruh hidupmu. Tuhan
setelah kita berdoa, kami mohon Bapak berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kekal kudus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, walaupun sekian lama kami tidak berjumpa di tempat ini, tetapi kami boleh dilayani lewat live streaming ke rumah. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dalam situasi yang saat ini yang sangat merisaukan kami. Tapi Engkau maha baik dan memberikan perlindungan selalu bagi kami. Tuhan, saatnya kami di sini memberi persembahan syukur kami, yang kami tahu ini sumbernya daripada Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan orang yang memberi, bahkan yang belum dapat memberi karena sesuatu hal. Baik yang mengelolanya Tuhan, kami berdoa supaya mereka mengerjakannya dengan benar dan takut akan Tuhan. Segala puji hormat bagi Bapa di tempat yang Maha Kudus. Kami berdoa. Amin. Malum semahe. Mawensang. Walaupun kita ada di rumah masing-masing di sekian minggu, tapi kita berharap bahwa sukacita terus menjadi bagian kita. Kita tidak kehilangan pengharapan walaupun kita tidak berjumpa dalam persekutuan bersama di gereja. Dan di minggu ini, ketika firman Tuhan kita tadi lewat Yesaya 38 ayat 16 sampai 20 yang sudah kita baca, saudara, saya ingin mengambil atau menyampaikan data tentang kasus COVID-19 yang sedang terjadi. Tanggal 12 Mei, data yang bisa kita lihat bersama itu di TV, tercatat bahwa ada 14.749 yang positif, terpapar positif. 107 saudara-saudara kita yang meninggal, dan ada 3.063 orang yang sembuh. Saya percaya bahwa saudara-saudara kita yang sudah dinyatakan sembuh, ketika dalam pemeriksaan 2 kali negatif dan dinyatakan sembuh, kalau bisa ditanyakan satu persatu, yang ada dalam pikiran mereka itu adalah ucapan syukur. Saya menonton di YouTube, saya coba mencari data bagaimana saudara-saudara kita yang ketika mereka sembuh dari kasus COVID-19 ini, dan saya melihat ada seorang ibu yang bernama Christina yang asalnya dari Surabaya. Dia menceritakan
ketika dia terpapar COVID-19 dan ketika ia dirawat di rumah sakit, yang ada dalam hatinya yang ia sampaikan yang pertama dan yang utama itu adalah ketakutan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan banyak hal yang berkecamuk dalam pikirannya sebagai seorang manusia. Dan ketika dia ditanya, faktor apa yang paling penting sehingga membuat dia sembuh? Ia menjawab bahwa yang paling penting yang ia lakukan selama ia dirawat di rumah sakit, setiap hari yang ia lakukan adalah berdoa. Karena dia juga adalah orang Kristen. Ia katakan bahwa setiap hari yang ia lakukan itu adalah berdoa, dan itu yang paling penting yang harus dilakukan. Karena selain berdoa juga tentu harus patuh pada aturan, karena sudah ada di rumah sakit, ia harus patuh pada aturan dengan minum obat dan lain sebagainya yang sudah ditentukan dalam rumah sakit. Tetapi ia katakan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, saudara, yang paling penting itu adalah berdoa. Karena iman itu pasti akan hancur kalau kita tidak punya pengharapan untuk sebuah kesembuhan di saat sedang mengalami sakit ini. Saya jadi berpikir ketika Ibu Christina ini sedang sakit, mungkin mereka tidak seperti kita tiap hari yang nonton TV dan kita tahu, oh hari ini ada berapa yang meninggal. Dan di pikiran kita bahwa ketika sudah terpapar dan itu positif, kemungkinan itu untuk sembuh itu sangat minim. Dan ini juga diakui olehnya. Sehingga ketika ia dinyatakan sembuh, satu hal yang ia lakukan pertama kali adalah ia bersyukur kepada Tuhan dan ia berdoa kepada Tuhan, karena ia percaya bahwa karena pertolongan Tuhanlah ia disembuhkan. Satu poin penting yang bisa kita ambil dari kehidupan Ibu Christina, bahwa doanya kepada Tuhan itu bukan sekedar doa yang anak-anak ucapkan ketika sedang makan, bahwa doa itu adalah kebiasaan setiap saat. Tetapi doa yang ia ucapkan adalah dari hati yang terdalam. Doa dalam percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberikan dia kesembuhan, dan itu yang ia alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini berbicara juga tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Yesaya pasalnya yang ke-38 ini, bacaan kita 16-20, dia ceritanya adalah dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Bercerita bahwa Hizkia ini adalah seorang raja yang saleh, seorang raja yang setia, dan dia berasal dari bangsa Yahudi. Ia seorang raja yang melarang pemujaan dewa, dan ia yang mengembalikan pelayanan itu kembali ke bait suci. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan dia adalah seorang yang saleh, seorang yang setia kepada Tuhan. Tetapi pada satu waktu Tuhan mengutus Yesaya, Nabi Yesaya, untuk menemui Raja Hizkia. Dan perjumpaan itu Tuhan katakan kepada Yesaya supaya menyampaikan sebuah pesan. Pesannya itu adalah bahwa Hizkia itu akan mati. Ia sedang sakit dan sakitnya itu tidak bisa disembuhkan lagi.
Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Hizkia itu jatuh sakit dan hampir mati. Saya meyakini saudara, walaupun dia adalah seorang yang saleh dan setia, ketika ia melakukan banyak kebaikan, mendengar pesan itu dari seorang nabi, dan pesan itu langsung dari Tuhan untuk disampaikan kepadanya, mungkin Hizkia sedikit menjadi ciut. Tetapi apa saudara respon dari seorang Raja Hizkia ketika Yesaya menyampaikan itu kepadanya? Kita berpikir bahwa dia adalah seorang raja yang setia, seorang raja yang saleh, seorang raja yang selalu tulus hatinya dan melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Ia mengalami hal ini, dan ketika ia mendengar apa yang disampaikan oleh Yesaya, yang dilakukan oleh Hizkia adalah ia berdoa dengan memalingkan mukanya ke arah dinding dan memohon belas kasihan Tuhan. Lalu menangislah ia dengan sedih. Respon dari Hizkia saudara ketika mendengar kabar itu, ia tidak mencak-mencak, ia tidak marah kepada Tuhan, dan ia tidak katakan kenapa Tuhan ini harus terjadi kepadaku. Toh aku sudah melakukan banyak kebaikan di hadapan Tuhan. Kenapa justru yang aku alami adalah kesakitan, dan kesakitan yang aku alami ini tidak bisa disembuhkan? Dan Tuhan pesan kepada Yesaya bahwa ia akan mati. Seorang raja, kita bisa bayangkan bahwa ketika seorang raja itu sakit, pasti ada banyak upaya yang dilakukan, ada banyak dokter, ada banyak obat yang sudah disiapkan untuk kesembuhannya. Tetapi ketika Yesaya menyampaikan ini kepada Hizkia, ia berdoa, ia memalingkan dirinya ke tembok, dan ia meminta belas kasihan Tuhan. Saudara, ini artinya Hizkia percaya apa yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa apa yang disampaikan oleh Yesaya itu tidak main-main, karena ini dari Tuhan. Sehingga ia minta belas kasihan Tuhan. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana perasaannya saat itu saudara. Perasaan seorang raja. Tetapi ia dari hati yang terdalam, ia memohon kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan, dan ia meminta belas kasihan Tuhan, karena ia percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupannya tanpa campur tangan Tuhan itu sia-sia adanya. Ia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dari cerita sebelumnya, dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 3, 4, dan 5, dan 6 disampaikan bahwa Tuhan kembali menyuruh Nabi Yesaya untuk datang kepada Hizkia dan mau katakan bahwa Tuhan telah mendengar doa yang disampaikan oleh Hizkia. Di situ dikatakan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, dan aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini. Saudara, demikianlah Hizkia memperoleh kesembuhan dan juga tambahan usia dari Tuhan karena doa dan kesetiaannya kepada Tuhan. Karena ia percaya kepada Tuhan, karena ia
ia lakukan. Dan ia juga memohon belas kasihan Tuhan. Ia tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang raja, dan ia katakan kepada Yesaya bahwa saya akan mencari dokter yang paling baik untuk saya bisa sembuh. Tetapi ia memohon kepada Tuhan. Ia memohon belas kasihan Tuhan, bukan menunjukkan atau memamerkan bahwa dia adalah seorang raja yang juga punya kuasa. Dalam Yakobus 5 ayat 16, saudara, dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa Raja Hizkia kepada Tuhan, saudara, sudah mengubah keputusan Tuhan untuk kebaikannya. Karena ketika Tuhan menyuruh Yesaya untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan mati, Tuhan itu juga tidak main-main hanya sekedar menakut-nakutin Hizkia dan memakai Yesaya untuk menyampaikan itu. Tetapi doanya, doa seorang Raja Hizkia itu mengubah keputusan Tuhan. Dan saudara, ketika kita seringkali mendengar ungkapan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang beriman, doa adalah sesuatu ketaatan total kita kepadanya, dan kita percaya bahwa dengan doa Allah mendengar semua apa yang kita minta. Dengan doa kita yakini bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan itu Tuhan akan jawab, asalkan kita minta dengan ketulusan hati, dengan mohon belas kasihan Tuhan. Bukan hanya sekedar seperti saya katakan tadi, seperti anak kecil yang berdoa makan karena tahu harus dipaksa berdoa, maka doa yang dia ucapkan itu saja. Doa dari hati yang terdalam, saudara, dari seorang Hizkia itu membuat Tuhan mengubah keputusannya. Dan lagu tadi yang kita nyanyikan, berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang engkau butuhkan kini dan selamanya. Ini harus menjadi keyakinan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan yang hanya sejauh doa itu, jika kita lakukan terus-menerus, jika kita lakukan dalam ketulusan hati, sesuai dengan apa yang kita minta kepada Tuhan, seperti kesaksian Ibu Kristina tadi, saya berpikir kita semua dengan apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan apa yang kita minta. Jangan lewatkan hari kita tanpa doa. Jangan lewatkan hari kita tanpa memuji Tuhan, saudara. Karena Allah pasti akan mendengar serta mengabulkan setiap doa kita seturut dengan rencananya sendiri dan sesuai dengan waktu yang Ia tentukan dalam hidup kita. Kita bisa berdoa kapanpun dan dimanapun dalam ibadah-ibadah kita. Ketika saat ini di situasi yang sedang kita hadapi, sudah 8 minggu kita beribadah di rumah, itu tidak membuat doa kita berbeda ketika kita beribadah di gereja. Dimanapun kita berdoa, dalam ketulusan hati kita, doa kita pasti Tuhan akan dengar. Mari terus selalu tekun berdoa. Dan dalam Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaklah kita khawatir tentang apapun juga, tapi mari nyatakan semua keinginan kita kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Hizkia dalam pembacaan kita hari ini, saudara, mengalami kemurahan Tuhan, sebab hidupnya benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan kita semua dapat diuji atas kesetiaan kita beribadah di hari-hari hidup kita. Ketika kita berdoa, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bersaksi tentang nama Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita lakukan semuanya dalam ketulusan, saudara, dan tidak menjadikan pelayanan kita itu menjadi sebuah kehebatan diri karena kita berpikir bahwa kita bisa melayani Tuhan, maka kita meyakini bahwa semua apa yang kita minta kepadanya Tuhan dengar. Dengan rendah hati Hizkia memohon kepada Tuhan dan percaya serta berharap bahwa dengan bersungguh-sungguh berdoa kepadanya, ia akan dipulihkan dari sakit yang ia hadapi. Dan itu terjadi. Itu dialami oleh seorang Hizkia. Karena walaupun ia sedang menderita dan berada dalam keadaan sakit parah dan dikatakan hampir mati, tapi Hizkia tetap tidak kehilangan harapannya kepada Tuhan, saudara. Mungkin kita bertanya kenapa? Sebab Hizkia, satu hal yang ada dalam hatinya ialah ia percaya kepada Tuhan, kepada Allah bangsa Israel, bahwa ia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan dan menyembuhkan segala penyakitnya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, biarlah ini juga menjadi keyakinan kita di saat-saat ini ketika kita sedang mengalami wabah COVID-19 ini. Ketika semua orang, ketika banyak orang sedang mengalami ketakutan, kita belajar dari seorang Hizkia dalam bacaan kita hari ini. Dalam ayat 16 dikatakan begini, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkan rohku, buatlah aku sehat dan buatlah aku sembuh." Mungkin kita berpikir dari doa Hizkia ini, saudara, mengapa dia tidak meminta, "Ya Tuhan, sembuhkanlah aku yang pertama." Tetapi kenapa ia meminta, "Tuhan, tenangkanlah rohku, baru buat aku sehat dan buat aku sembuh"? Hizkia meminta supaya Tuhan menenangkan rohnya. Bisa kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu disampaikan kenapa Hizkia tidak tenang rohnya, karena ia tidak bisa tidur karena kepedihan dan kekacauan hati yang sedang ia alami. Dalam ayat 14 dan 15 dikatakan bahwa Hizkia sangat ketakutan dan hatinya atau rohnya sangat khawatir. Dia takut, dia susah, dia stres, sebab kalau terjadi pemerasan dan ancaman dari bangsa-bangsa lain. Itu dikatakan dalam ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu dia menjadi sakit. Dan hatinya diliputi dengan kekhawatiran. Hatinya diliputi dengan ketakutan, dengan kesusahan, dan itu membuat dia menjadi stres dan tidak bisa tidur. Sebab itu ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menenangkan rohnya terlebih dahulu, supaya ia bisa sembuh, supaya ia disembuhkan dari sakit yang sedang ia alami.
Di situasi sekarang yang sedang kita hadapi, saudara, kita juga diperingatkan supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak ketakutan, tidak susah, tidak stres yang secara berlebihan. Manusiawi kalau kita takut, sangat manusiawi kalau kita khawatir, kita takut melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi jangan itu menjadi sangat berlebihan dalam diri kita, sehingga yang utama adalah ketakutan. Jangan-jangan ada yang sudah takut ke pasar, ibu-ibu, sehingga di rumah tidak ada lagi makanan. Di situasi ini, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk ketakutan kita jangan secara berlebihan. Karena ada banyak anak-anak Tuhan, katakanlah saat ini, yang paling dominan dalam hatinya itu adalah ketakutan. Dan ada banyak cerita tentang ketakutan ini yang sedang terjadi. Dan yang paling bagi saya itu sangat miris kelihatannya adalah dalam keluarga pun terjadi permusuhan karena saling mencurigai. Dan kecurigaan ini berlebihan. Katanya ada yang sudah gak ngomong satu dengan yang lain. Kalau anak keluar, kalau pulang, ya pastikan dimarahin juga karena harus ada di rumah. Tetapi jangan ini menjadi berlebihan dalam hidup kita sehingga dalam pikiran kita itu hanya ketakutan. Hizkia mengajarkan kita untuk minta kepada Tuhan, tenangkan hati, tenangkan jiwa kita, supaya kita tidak khawatir, tidak stres. Apalagi kalau sudah stres dan tidak bisa tidur, dan kita harus minum obat tidur tiap hari. Setelah itu pasti kita akan menjadi depresi. Dan sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini yang sedang terjadi. Beberapa hari lalu di TV disampaikan bahwa ada yang bunuh diri, ada yang menggantung, seorang ibu menggantung anaknya karena takut besok tidak bisa memberikan anak-anaknya makanan. Hari ini firman Tuhan bagi kita semua, saudara, di minggu ketiga ini mengingatkan kita, mari kita selalu mencari Tuhan, dekat dengannya, dan selalu berharap kepadanya, supaya kita bisa tetap hidup tenang, supaya kita bisa tetap hidup dalam kedamaian, supaya hati kita dengan ketenangan itu bisa membuat kita sehat dan kita menjadi bahagia. Sebab kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang akan menolong dan menyelamatkan kita, anak-anaknya. Tetap kuasai pikiran dan hati kita supaya kita tetap tenang dan terus berdoa kepadanya. Dan ini yang disampaikan dalam kesaksian Ibu Kristina tadi. Salah seorang yang sembuh dari COVID-19. Dia terus berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan memberikan kesembuhan baginya, seperti permohonan seorang Raja Hizkia, dan mereka disembuhkan. Jangan kerdilkan iman kita, saudara. Jangan lemahkan iman kita untuk melihat apa yang terjadi besok.
terus memberkati kehidupan kita. Mari terus patuhi aturan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Terus diam di rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak harus keluar. Tetap kuat iman, andalkan Tuhan kita. Memang saat ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit. Ada banyak hal yang berbeda yang kita temui. Percayalah saudara, percayalah. Kita semua, Bapak Ibu sekalian dan saya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar doa kita. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia bersama dengan kita semua. Nah, pembimbing kita hari ini Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanya lah keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Iman kita harus terus kuat saudara, dan percaya Dia bersama dengan kita, bersama dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, bersama dengan kita yang selalu memohon dan berserah kepadanya di setiap waktu hidup yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya ajak kita semua berdiri. Mari bersama setelah kita mendengar firman Allah dan berita keselamatan, kita akan menjawab amanat panggilan Tuhan dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami selalu percaya padamu Tuhan, bahwa oleh karena kasih Tuhan kami ada sampai saat ini. Di tengah situasi yang secara manusia kami harus mengalami ketakutan, kekhawatiran, kami jalani bersama dengan Tuhan, dan dalam kasih Tuhan kami terus menikmati hidup yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur hari ini di tengah persekutuan kami semua, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak goyah iman, karena kami punya Tuhan yang mampu, yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dalam doa, dalam pengharapan yang selalu kami naikkan pada Tuhan,
Kami percaya Tuhan Engkau mendengar. Ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan ketika mereka mengandalkan Tuhan dan mereka dipulihkan. Biarlah Tuhan Engkau mengingatkan kami juga, untuk kami terus kuat, untuk kami terus teguh, untuk kami terus mengandalkan Tuhan seperti Raja Hizkia. Dia mengalami kesembuhan karena dia percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Kuatkan kami terus untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi, dan biarlah kehidupan kami diberkati Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, ketika kami ada dalam satu persekutuan Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut. Kami berdoa untuk kami semua, mulai dari sinode, semua pengurus sinode juga, dan kami mendoakan resort yang ada di Gemis, khususnya Resort Inbar dan BPMR yang ada, juga jemaat-jemaat yang ada, terlebih khusus jemaat Gemis Saitun di tempat ini, BPMJ, Majelis Jemaat, dan seluruh anggota jemaat. Bapa di sorga, Engkau memberkati kehidupan kami semua. Kalau saat-saat ini di perjalanan 8 minggu kami tidak berjumpa dalam persekutuan di gedung gereja, kami percaya persekutuan yang kami hadirkan di rumah kami masing-masing, kami terus membawa nama Tuhan, kami terus berdoa kepada Tuhan, dan firman-Mu terus menjadi bagian kami. Kami berdoa biarlah kiranya persekutuan kami ini terus terhimpun karena kami mengandalkan Engkau Tuhan seperti Raja Hizkia. Ajarkan kami terus untuk kami melakukan kehendak Tuhan, untuk kami percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong kehidupan kami di situasi apapun yang sedang kami hadapi. Kami berdoa ya Bapa di sorga, untuk anggota jemaat maupun simpatisan yang sedang mengikuti ibadah minggu ini. Walaupun kami mengikutinya dari rumah masing-masing, Bapa di sorga berkati kehidupan kami semua. Anggota jemaat dan simpatisan dalam pekerjaan dan dalam usaha, biarlah kiranya dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, kami semua diberikan Tuhan kekuatan untuk kami jalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman dan percaya kami semua. Yakinkan kami bahwa kami punya penolong, yaitu Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Biarlah kiranya kami diajarkan terus, diingatkan terus untuk mencari Tuhan dalam pujian dan dalam doa kami, karena Engkau sumber berkat akan terus bersama dengan kami anak-anak-Mu. Dalam persekutuan jemaat ini Tuhan, kami berdoa untuk anggota-anggota keluarga yang kami akan doakan di pekan ini. Kami mendoakan Bapak Franky Nesa Sayang, keluarga Gagana Pandeirot, Bapak Gotkito Modok, Bapak Weli Pandensora, keluarga Urara Daromes, keluarga Richard Wangsajaya. Biarlah keluarga-keluarga ini diberkati Tuhan, dan kami semua diberkati Tuhan. Hidup kami terus memuliakan Tuhan, terus mencari Tuhan, agar kami dijauhkan dari kekhawatiran, dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari kecemasan, tetapi kami terus mengandalkan Tuhan. Engkau Tuhan sumber pertolongan bagi kami semua, dan kami percaya dalam pertolongan Tuhan kami ditenangkan hati kami, dan dalam urapan Roh Kudus Tuhan kami diberikan sukacita untuk kami terus jalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami mendoakan anggota jemaat yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bapa di sorga, Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Yoel Kasih,
Ibu Maria Haryanca Tahuleting, Bapak Kristanto Niklas Bawena, dan Penatua Ben Afat Takumansang. Mereka dalam sukacita karena hari ulang tahun. Bapa di sorga, sempurnakan sukacita mereka. Engkau hadir dalam hidup mereka, nyatakan kasih-Mu untuk mereka terus jalani kehidupan, percaya bahwa pertolongan Tuhan terus menjadi bagian hidup mereka. Kami juga ada dalam pengharapan bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami mendoakan Bapak Justin Gagana dan Bapak Henry Sasela, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya, tetapi mereka membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan karena mereka sedang sakit. Bapa di sorga, berikan kesembuhan dan pulihkan mereka. Terus kuatkan iman mereka untuk melihat jalan Tuhan dalam kehidupan. Percaya mereka bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan mereka. Kami juga membawa pengharapan keluarga Towoliu Ludong yang sedang ada dalam pengharapan duka cita dengan berpulangnya ibunda dari Ibu Mariska Towoliu Ludong di Manado. Bapa di sorga, Engkau ada bersama keluarga ini, berikan kekuatan dan tetapkan iman percaya mereka untuk terus percaya bahwa kasih Tuhan bersama dalam hidup mereka selalu. Dan bagi kami semua, di tengah pengharapan apapun yang ada di hidup kami Tuhan, di keluarga kami masing-masing, Tuhan Engkau dengar doa yang kami naikkan. Kami yakin bersama dengan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan kami dipulihkan. Kami diberi jalan keluar dari masalah yang sedang kami hadapi, dan Tuhan terus bersama kami. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan, Engkau memberkati persembahan-persembahan yang sudah terkumpul ini. Dan kami mendoakan semua orang tua kami yang lanjut usia. Kami mendoakan Ibu Janda, Bapak Duda dan anak yatim piatu. Dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau selalu bersama. Beri pengharapan dan kekuatan untuk kami terus jalani kehidupan kami dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan, karena Engkau adalah juru selamat kami. Juga dalam pengharapan orang tua untuk kehidupan anak-anak, Tuhan Engkau ada bersama dan Engkau mendengar doa kami ketika mereka akan menghadapi ulangan dan mau mencari pekerjaan, dan dalam pendidikan anak-anak kami, Tuhan Engkau ada bersama memberkati kehidupan anak-anak kami. Ajarkan mereka untuk selalu mencari Tuhan. Ajarkan anak-anak kami Tuhan untuk mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami terus ada dalam sukacita, karena Engkau Tuhan Maha Pengasih menyertai kehidupan kami. Kami mendoakan untuk bangsa dan dunia yang saat ini sedang menghadapi pandemi corona atau virus COVID-19. Bapa di sorga, berkati kami semua, kuatkan kami semua, teguhkan iman kami semua untuk melihat ini dalam cinta Tuhan. Kami yakin bersama dengan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, kami semua diluputkan dari COVID-19 ini. Kami anak-anak-Mu yang selalu berharap pada Tuhan, untuk Tuhan terus menjaga kami, untuk Tuhan menaungi kami, menjauhkan kami dari virus ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau dengar doa kami semua. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mereka sedang terpapar COVID-19, Bapa di sorga, sembuhkan saudara-saudara kami ini, dan ingatkan kami semua untuk terus percaya pertolongan Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, untuk kami semua dipulihkan, untuk kami semua diluputkan dari COVID-19 ini. Kami
Kami mendoakan untuk bangsa kami Indonesia dan dunia, biar kiranya Tuhan Engkau pulihkan dunia yang sedang mengalami COVID-19, khususnya bangsa kami Indonesia. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami untuk mereka menangani semuanya ini dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan, dengan hikmat yang Tuhan berikan, agar semuanya boleh terlewati. Dan kami percaya dunia dan khususnya bangsa kami Indonesia dipulihkan dari COVID-19, dan kami percaya hanya karena pertolongan Tuhan saja. Kami mendoakan saudara-saudara kami tim medis yang merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit. Bapa di sorga, dalam ketulusan hati mereka untuk melihat sesama, kuatkan iman mereka, teguhkan mereka, dan juga Tuhan luputkan mereka dari penyakit ini, agar supaya mereka terus bekerja dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan. Engkau yang kami yakini bersama kami, terus menaungi hidup kami anak-anak-Mu dalam satu persekutuan Gereja Masehi Injil Sangi Eta Laut, khususnya Jemaat Zaitun. Engkau Allah pengasih bersama dengan kami. Ini doa kami ya Bapa di sorga, kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 17 Mei 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Trinitarian Kansil STH MSI yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diadakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube, akan dilayani oleh Pendeta Stefani Menuntil Bunena MPH. Ibadah Minggu 24 Mei 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Nurius D. Bawengan MPH. Pendaftaran kelas katekisasi. Akan dibuka kelas katekisasi tahun pelayanan 2020-2021 yang rencananya akan dimulai pada pertengahan Juni 2020. Bagi keluarga yang mempunyai anak-anak remaja, disilakan untuk mendaftarkannya dengan mengirimkan fotokopi surat baptis, akte kelahiran melalui HP ke Wakil Sekretaris Jemaat Penatua Ivon Kaweniang Tiga. Peneguhan akan dilaksanakan dalam Minggu Prapaskah ke-7 tahun 2021. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu 13 Mei 2020 di Manado Ibu Boni Ludong Tumeu dalam usia 90 tahun. Almarhumah adalah ibu kandung dari Ibu Mariska Toliu Ludong. Telah dimakamkan di Manado pada tanggal 13 Mei 2020
2020. Majelis Jemaat dan seluruh anggota jemaat turut dalam duka dan kumpul keluarga sambil memohon kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dipersilakan jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujian, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah ini menjadi keyakinan kita bahwa kita yakin Tuhan menuntun langkah kita. Dia menuntun, membuka jalan bagi kita ketika kita berserah dan berdoa kepadanya. Dia membuka jalan bagi hidup kita semua. Mari terus percaya kepadanya saudara, dan terus hidup dalam damai sejahtera, dan biarlah hidup kita terus melakukan firman Tuhan, dan mari kita terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Untuk kita akan pujian, ku yakin Tuhan